Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa tahumdahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhan netizen rahimakumullah. Sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat petani kampung yang berbahagia, pada kali ini saya akan membacakan suatu tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman, yang mana masih menanggapi perihal Bahsul Masail di Banten kemarin. Sebelumnya saya sudah memuat konten yang membahas tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman pula pasca debat Banten kemarin. Dan sekarang saya akan membacakan lagi tulisan terbarunya, yang mana berjudul Di Banten Hanif Al-Athos Menganulir Ali As-Sakron. Baiklah sahabat, agar tidak berlama-lama kita langsung saja baca tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman. Diposting oleh Nahdlatul Ulum, Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Di Banten Hanif Al-Athos menganulir Ali As-Sakron. Habib Hanif Al-Athos, selanjutnya disebut Hanif, di Banten menganulir hipotesanya tentang nama-nama keluarga Ba'alawi Bani Jadid yang ada dalam kitab Al-Suluk karya Al-Janadi, wafat 732 Hijriah. Menurut Hanif, hipotesanya yang termuat dalam tulisannya Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Usman. Oh iya, jadi memang waktu Ramadan itu ya, mau Lebaran, beliau kan sempat ngirim tulisan kepada Kiai Imad, dan memang di sana adu tulisan ya, adu argumen lewat tulisan lah, ada argumen lewat tulisan. Dan ini judul tulisan Habib Hanif, yaitu Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Usman. Nah, kita ulang lagi. Menurut Hanif, hipotesanya yang termuat dalam tulisannya Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Usman mengenai nama-nama yang ada dalam kitab Al-Suluk salah. Sebelum penulis melanjutkan penjelasan, penulis akan terangkan kronologisnya terdahulu. Ceritanya begini, ada nama Abdullah disebut dalam kitab sejarah terpercaya, yaitu kitab Al-Suluk karya Al-Janadi, wafat 732 Hijriah. Menurut keluarga Habib, Abdullah itu tidak lain adalah leluhurnya yang bernama Ubaid, dan Abu Hasan Ali yang berasal dari keluarga Abu Alwi yang disebut sebagai keturunan Abdullah bin Ahmad bin Isa dalam kitab itu. Abu Hasan Ali yang berasal dari keluarga Abu Alwi yang disebut sebagai keturunan Abdullah bin Ahmad bin Isa dalam kitab itu adalah bagian dari keluarga para Habib sekarang ini, karena keluarga mereka disebut Ba'alwi juga. Lalu, nama-nama ulama dari keluarga Abu Alwi yang disebut dalam kitab Al-Suluk itu, menurut para Habib, tidak lain adalah nama keluarga para Habib juga. Menurut penulis, Abdullah itu bukanlah Ubaid leluhur para Habib. Abu Alwi itu bukanlah Ba'alawi para Habib. Dan nama-nama ulama dari Abu Alwi itu bukanlah nama-nama keluarga Ba'alawi para Habib. Itu kronologisnya ya. Kita lanjut lagi. Nama-nama ulama yang disebut dalam Al-Suluk itu adalah: pertama, Hasan bin Muhammad bin Ali Ba'alwi, seorang faqih yang hafal kitab Al-Wajiz karya Al-Ghazali. Ia punya paman bernama Abdurrahman. Hanif tidak menyinggung nama Hasan dalam tulisannya yang berjudul Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Usman. Ia hanya mengatakan Muhammad bin Ali yang dimaksud adalah faqih muqaddam.
Benarkah Faqih Muqaddam mempunyai anak bernama Hasan dan punya saudara bernama Abdurrahman? Tidak. Dalam kitab Nasab para Habib Syamsul Dhohiroh, Faqih Muqaddam tidak punya anak bernama Hasan dan tidak punya saudara bernama Abdurrahman. Lihat kitab Syamsul Dhohiroh halaman 77 dan 78. Ada dua lagi nama Muhammad bin Ali dari keluarga para Habib, yaitu Muhammad bin Ali Sohib Mirbat dan Muhammad bin Ali Maula Dawilah. Tetapi kedua-duanya tidak punya anak bernama Hasan. Kok bisa? Ya tentu karena nama-nama itu bukan keluarga para Habib. Kita lanjut. Nama kedua yang disebut adalah Ali bin Ba'alwi, yang apabila sholat ia mengulang kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabi. Punya anak namanya Muhammad. Punya sepupu itu anak pamannya, namanya Ali bin Ba'alwi. Dalam tulisan Bingkisan Lebaran untuk Imaduddin Usman, Hanif mengatakan itu adalah Ali Khalil Qasam. Penulis bantah bahwa Ali bin Ba'alwi yang dimaksud Al-Suluk itu bukanlah Ali Khalil Qasam. Karena Ali Khalil Qasam pamannya tidak punya anak. Bagaimana ia punya anak paman, punya sepupu ya, jika pamannya tidak punya anak? Lihat Syamsul Dhohiroh halaman 70. Di Banten, Hanif mengakui hipotesanya salah. Ia mengatakan akan memperbaiki tulisannya itu. Menurut guru nasabnya, katanya yang dimaksud Ali bin Ba'alwi yang ada di Al-Suluk itu adalah Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam, bukan Ali Khalil Qasam. Baiklah, mari kita uji secara data-data yang ada dari keluarga Habaib sendiri. Karena memang hanya dari kalangan mereka lah kita bisa dapatkan biografi secara luas keluarga mereka yang dikatakan sebagai ulama sebelum abad 9 Hijriah. Habib Ali As-Sakron, wafat 895 Hijriah, mengatakan bahwa Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah dalam kurung Ali Khalil Qasam, jika tasyahud dalam sholat selalu mengulang kalimat Assalamu alaika ayyuhan nabi. Lihat kitab Al-Burqah Al-Musyiqah halaman 48 dan 151. Kisah ini mirip kan? Disebut sampai 2 kali oleh Habib Ali As-Sakron. Walau Habib Ali As-Sakron tidak menyebut kisah itu dipetik dari Al-Suluk. Tetapi karena Al-Sakron telah jelas mengutip Al-Suluk mengenai nasabnya, penulis yakin ia mengutipnya dari Al-Suluk. Jadi, menurut Habib Ali As-Sakron, Ali bin Ba'alwi yang ada di Suluk itu, di Al-Suluk itu adalah Ali Khalil Qasam, bukan Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam seperti kata Hanif di Banten itu. Dengan ini Hanif yakin bahwa hipotesa Habib Ali As-Sakron tidak benar, bahwa Ali bin Ba'alwi yang disebut Al-Suluk itu tidak sebagaimana yang dipahami As-Sakron. Artinya pula As-Sakron bisa juga salah dalam hipotesa lainnya, termasuk hipotesa bahwa Abdullah yang ada di Al-Suluk itu adalah leluhurnya yang bernama Ubaid. Dengan demikian, nasab para Habib ini dipertaruhkan oleh Hanif. Kitab Al-Ghurrar karya Habib Muhammad Al-Khirid, wafat 960 Hijriah, pun menyebut bahwa Ali bin Alwi yang ketika sholat membaca Assalamu alaika ayyuhan nabi adalah Ali Khalil Qasam, bukan sebagaimana Hanif dan gurunya bahwa Ali yang dimaksud itu adalah Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Lihat Al-Ghurrar halaman 103. Nah, dari kontradiksi ini kita pahami, jika pendapat Ali As-Sakron yang dipegang
bahwa Ali itu adalah Ali Khaliq Hisam, maka ia tertolak oleh kenyataan bahwa Ali Khaliq Hisam tidak punya sepupu bernama Ali. Bagaimana ia punya sepupu jika pamannya pun tidak punya anak? Kalau Ali itu adalah Ali bin Alwi bin Faqih Muqaddam, sebagaimana pendapat Baru Hanif, berarti membatalkan hipotesa Habib Ali As-Sakron, yang berkonsekuensi membatalkan pula klaim atau hipotesa As-Sakron bahwa Abdullah adalah Ubaid. Lalu bagaimana? Menurut penulis, kedua-duanya hanya cocokologi. Nama-nama yang disebut Al-Suluk itu bukanlah keluarga para Habib, dan Ba'alawi itu bukanlah klan Habib sekarang. Secara tekstual, nama keluarga Habib disebut Ba'alawi baru ditemukan abad 9. Sebagaimana penisbahan mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa pun baru di abad 9 itu. Sebelumnya tidak pernah ada yang menyebutnya. Di Banten ada yang berlogika, tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Itu betul. Tetapi sesuatu yang betul-betul tidak pernah ada, maka mustahil akan pernah ditemukan. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Seperti itu tulisannya, sahabat. Kalau memang ingin lebih jelasnya membaca sendiri, monggo kunjungi website Nahdlatul Ulum. Di sana banyak tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin Usman diposting di sana, dan bahkan ya sejauh ini sebelum sampai hari ini semua tulisan dimuat di sana, dan ada juga di RMI NU Banten, dan ada juga di blog Banten ya kalau nggak salah, seperti itu. Nah, inilah sahabat, bahwasanya dalam hal ini kita tidak tahu kebenaran itu dari pihak mana ya. Kebenaran itu dari pihak mana kita tidak tahu. Akan tetapi kita juga bisa melihat tentang keabsahan dalil-dalil yang disajikan, seperti itu saja. Adapun masalah bahsul masail kemarin, ya kita anggap saja itu bukan bahsul masail secara yang diharapkan ya, bukan yang diharapkan, karenanya tidak membahas konteks, tidak membahas sesuai konteks. Dan yang mana kita tahu 3 pertanyaan dari Kiai Haji Imaduddin Usman mereka tidak bisa jawab, seperti itu. Hanya mungkin ya dalam proses terjadinya itu proses diskusi ya, banyak yang berpendapat ngalor ngidul kesana kemari tetapi tidak dengan tujuannya, seperti itu. Oke lah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan kata ataupun kekeliruan dalam pemataan bahasa, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, petani kampung, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.